Horosle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari alur cerita film High and Low yang kali ini berjudul High and Low Final Mission. Pada film sebelumnya, yaitu High and Low End of Sky, Kohaku dan Tsukumo beserta Amamiya Brother telah berhasil merebut flash disk milik Kuryu Group dan berhasil mempublikasikan rencana busuk mereka kepada masyarakat. Di sisi lain, setelah Ranmaru, sang pemimpin geng Dop dikalahkan oleh Sword, datang orang-orang dari Kuryu Group yang dipimpin oleh Genshin yang meminta agar Sword patuh kepada mereka. Namun, Cobra langsung menyerang Genshin hingga jatuh, sebagai pertanda bahwa Sword tidak akan tunduk kepada Kuryu Group. Lalu langsung saja, ini dia alur cerita dari film High and Low Final Mission. All around you. Setelah kebusukan Kuryu Group berhasil dipublikasikan dan Ryushin Kuze telah berhasil ditangkap, anehnya justru pihak kepolisian malah membebaskan sang pemimpin Kuryu itu dari penjara. Ini membuktikan bahwa Kuryu Group memang benar-benar kelompok Yakuza yang sangat kuat. Setelah Cobra menolak bergabung dengan Kuryu Group dan menyerang Genshin, Genshin dengan santainya langsung bangkit. Bahkan, ia menyerang balik Cobra dengan tendangan yang lebih kuat. Di sisi lain, diperlihatkan Amamiya Brother sedang berkumpul dengan Kohaku. Ternyata, Hiroto telah menjadi target Kuryu Group untuk mereka bunuh. Namun untung saja, Saigo mengorbankan diri untuk menyelamatkan Hiroto. Lantas, dengan luka tembak yang ia derita, Saigo langsung menolong mereka untuk kabur. Di saat yang bersamaan, markas Daruma Ika telah diserang oleh Kuryu Group. Klub malam yang merupakan markas White Rascals telah diambil alih oleh salah satu presiden Kuryu yang bernama Ueno. Di wilayah Sanorengokai, sudah dipenuhi dengan para penduduk di tempat itu yang telah dihajar dan tubuhnya digantung di atas tiang-tiang gedung. Di sisi lain, Murayama harus rela melihat para murid-murid Oya yang telah dihajar dan bangunan sekolah mereka yang telah dibakar oleh Kuryu. Kali ini, Kuryu Group tak lagi setengah-setengah dalam melancarkan aksi mereka. Akibat penyerangan itu, Dan, Tetsu, Chiharu langsung menemui Cobra dan mengatakan jika inilah yang akan mereka terima jika berani melawan Kuryu Group. Pada film sebelumnya yaitu End of Sky, Dan sudah memperingatkan Cobra mengenai hal ini. Lantas mereka bertiga pun memutuskan untuk keluar dari geng Sanorengokai karena tidak ingin terlibat dengan masalah Kuryu Group. Menyadari jika Kuryu Group tak lagi main-main, Cobra bersama Sanorengokai langsung melakukan penyerangan terhadap anggota Kuryu yang sedang bergerak dalam kelompok kecil. Oi. Tak ingin lagi membahayakan teman-temannya, Cobra memutuskan untuk menghabisi salah satu presiden Kuryu yang sedang berada di wilayah mereka seorang diri. Tetapi sayang, jumlah pasukan Kuryu di tempat itu terlalu banyak, sehingga Cobra pun berhasil ditumbangkan dan dibawa oleh mereka. Di markas Almighty Warrior, Jesse memberitahukan jika Saigo yang telah disuap oleh Kuryu Group telah melakukan pengkhianatan. Mogura wa wakatta na. Saigo ne. Setelah berhasil kabur, Saigo memberitahukan tentang sebuah rahasia dari Kuryu Group. Sebelum Kohaku dan yang lain lahir, terdapat sebuah pabrik obat-obatan terlarang yang terletak di wilayah Sword. Pabrik tersebut memproduksi obat-obatan terlarang yang sangat nikmat pada masanya. Namun, ditemukan sebuah fakta bahwa siapapun yang mengkonsumsi obat-obatan itu terlalu banyak akan meninggal dalam waktu 1 tahun.
Pada akhirnya, pabrik itu pun bangkrut dan harus ditutup. Tetapi, limbah berbahaya dari pabrik itu sudah terlanjur terlepas ke atmosfer dan mengalir di sungai sekitarnya. Wilayah yang paling parah terkena dampak zat berbahaya ini adalah Nameless Street, markas dari geng Root Boys. Inilah alasan mengapa Smokey sakit-sakitan. Itu dikarenakan Smokey adalah salah satu orang yang terkena dampak dari kontaminasi zat berbahaya yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Ternyata, rencana Kuryu untuk membangun kasino di wilayah Sword, tepatnya di Nameless Street, tempat kekuasaan Root Boys, selain demi mendapatkan uang, adalah untuk menutupi semua dosa mereka di masa lalu. Dengan dibangunnya kasino di wilayah itu, maka Nameless Street akan diratakan dengan tanah, sehingga mereka bisa menghancurkan semua bukti-bukti yang tersisa. Untuk mengalahkan dan membongkar kebusukan Kuryu Group ini, Saigo menyarankan agar mereka menangkap salah seorang mantan peneliti dari pabrik itu yang bernama Baba Hajime. Baba Hajime sendiri memiliki semua bukti yang dibutuhkan untuk membongkar aib Kuryu Group ini kepada publik. Untuk melengkapi bukti-bukti yang ada, mereka harus menunjukkan satu orang yang merupakan korban dari zat berbahaya tersebut. Tak lama berselang, tempat persembunyian Kohaku dan teman-temannya telah diketahui oleh pasukan Kuryu. Tak disangka, Genji yang pada film sebelumnya telah dijatuhkan dari atas jembatan, ternyata masih hidup dan kembali menyerang Kohaku beserta Amamiya Brother. Setelah melewati pertarungan yang cukup menyulitkan, Kohaku dan Amamiya Brothers pun berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Kuryu. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Cobra yang tengah disiksa oleh para anggota Kuryu. Kemudian, salah satu presiden Kuryu yang bernama Kurosaki datang dan menawarkan Cobra untuk bergabung dengan kelompok mereka. Tetapi tentu saja, Cobra menolak tawaran tersebut. Ketika Kurosaki pergi, Cobra kembali disiksa. Bahkan, ia akan diberi makan dengan semen oleh mereka. Beberapa saat sebelum itu, Kohaku dan Tsukumo mendengar kabar bahwa Cobra telah ditangkap oleh pasukan Kuryu. Tepat ketika mulut Cobra akan dimasuki semen, Kohaku pun sampai ke tempat itu dan langsung menolong Cobra. Cobra yang sempat mendengarkan percakapan orang-orang Kuryu memberitahukan Kohaku bahwa mereka akan menangkap Smokey demi menghilangkan barang bukti atas kebusukan mereka di masa lalu. Di malam yang sama, Kuryu Group sudah mulai melakukan penghancuran di wilayah Nameless Street dengan membawa beberapa alat berat. Mereka juga mengusir paksa orang-orang yang berada di wilayah itu. Di markas, Smokey yang sudah mengetahui hal tersebut meminta semua teman-temannya untuk segera pergi dari Nameless Street. Sementara, dirinya sendirilah yang akan menghadapi pasukan Kuryu yang ingin menangkap mereka. Oke. Ike.
Di sini, Smokey yang telah dalam keadaan sekarat karena penyakit yang ia derita, berencana untuk mengorbankan dirinya agar teman-temannya yang lain bisa melarikan diri dari pasukan Kuryu Group. こんなとこにいやがった。こんな寒い夜だった。 Sebelum menghadapi musuhnya, Smokey kembali teringat semua momen dari mulai ia dibuang ke Nameless Street sampai ia membentuk Root Boys dan menghabiskan hidup yang bahagia bersama orang-orang yang ia anggap sebagai keluarganya sendiri. 最高の人生だった。 Ketika Cobra dan teman-temannya telah sampai di Nameless Street, mereka harus rela menelan pil kesedihan saat mengetahui jika Smokey sudah tewas di tangan pasukan Kuryu. Terlihat jika Takeshi dan anggota dari Root Boys yang lain begitu sedih karena telah kehilangan sosok pemimpin yang sangat mereka cintai. Setelah Smokey tewas, Takeshi dan teman-temannya tahu bahwa ini bukanlah saat bagi mereka untuk menyerah. Seusai semua masalah yang menimpa mereka, Cobra merasa mustahil untuk mereka bisa mengalahkan Kuryu Group. Lalu, Kohaku yang merasa telah diselamatkan oleh Cobra pada movie High and Low pertama, mencoba untuk menyemangati Cobra agar Cobra bangkit dari kekalahan yang telah mereka derita. Tak lama, teman-temannya dari Samurai Ngokai datang. Bahkan, Tetsu dan serta Chiharu yang telah meninggalkan geng mereka memutuskan untuk kembali membantu Cobra. Semua geng SWAT yang saat ini tengah merasakan kekalahan yang sama, akhirnya memutuskan untuk datang ke tempat persembunyian geng Mugen dahulu demi menyatukan kekuatan agar bisa mengalahkan Kuryu Group. Setelah semua pihak berkumpul, Kohaku dan Amamiya Brothers mulai menjelaskan rencana mereka. Pertama, mereka harus mencari keberadaan Baba Hajime, yaitu mantan peneliti dari pabrik terlarang tersebut yang saat ini telah ditangkap oleh pasukan Kuryu. Ia adalah orang yang bisa memberikan semua bukti sekaligus kesaksian kepada publik mengenai tindakan keji apa yang dilakukan oleh Kuryu Group di Nameless Street. Selanjutnya, mereka perlu menemukan korban yang tengah menderita sakit akibat polusi yang ditimbulkan oleh zat berbahaya dari obat produksi Kuryu Group. Karena kakaknya telah tewas, Lala, adik dari Smokey, memberitahukan mereka semua jika ada orang lain yang terkena dampak dari limbah obat terlarang itu. Orang itu adalah anak kecil bernama Eri yang tinggal di wilayah Nameless Street. Tetapi sayangnya, Eri telah ditangkap oleh Kuryu Group untuk dijadikan bahan penelitian. Saat ini, semua orang di Nameless Street yang tertangkap oleh Kuryu sedang dikumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan medis. Jika di antara mereka ada yang tengah terkena efek dari limbah beracun seperti Smokey, maka orang itu akan disingkirkan. Kemudian, Kohaku meminta Tsukumo dan Samurai Ngokai untuk pergi menyelamatkan Lala. Sementara, Kohaku sendiri bersama Amamiya Brothers dan Root Boys akan pergi membawa Baba Hajime, yaitu mantan peneliti obat terlarang tersebut. Di sisi lain, Daruma Ika, White Rascals, dan Oyakoko diminta untuk menyingkirkan pihak musuh yang mencoba menghalangi rencana mereka. Di saat yang bersamaan, sang menteri yang bekerja sama dengan Kuryu bersama pihak pemerintah dan para awak media tampak sedang menghadiri upacara ledakan pembuka dari rencana pembangunan kasino. Sebelum malam kematian Smokey, salah satu presiden Kuryu yakni Ueno bersama pasukannya sudah datang untuk menanamkan beberapa bom untuk meledakkan dan menghancurkan bangunan-bangunan di Nameless Street hingga rata dengan tanah.
Sesampainya Cobra dan teman-temannya di tempat penahanan, anehnya mereka tidak menemukan Eri. Ternyata diketahuilah bahwa Eri sudah kabur lebih dulu dari tempat tersebut dan pergi ke Nameless Street tempat Smokey dimakamkan. Di tempat lain, Kohaku bersama Amamiya Brothers dan Root Boys juga telah sampai ke lokasi Baba Hajime ditahan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menghajar para anggota dari Kuryu Group yang berada di sana. Begitu mengetahui keberadaan Baba Hajime, Takeshi langsung mencoba mengejar dan berhasil membujuknya untuk membantu mereka. Meskipun awalnya menolak, tetapi pada akhirnya Baba Hajime pun berkenan untuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan kepada mereka. Ternyata semua bukti yang ada berada di laboratorium rahasia yang berada di bawah tanah Nameless Street. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba saja Genji dari Kuryu Group sudah sampai di lokasi mereka. Lalu, Masaki dan Hiroto meminta Kohaku dan Takeshi untuk pergi terlebih dahulu, sementara mereka berdua lah yang akan menghadapi Genji. Meskipun awalnya cukup sulit untuk mengalahkan Genji, namun Masaki menggunakan rantai yang berada di tempat itu untuk dijadikan senjata agar bisa mengalahkan Genji yang menggunakan pedang. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Amamiya Brothers pun berhasil mengalahkan Genji. Sesampainya di Nameless Street, Cobra melihat begitu banyak pasukan Kuryu yang tengah berada di tempat tersebut. Tak lama berselang, Oyakoko dengan truk andalannya langsung menerobos pagar dan membukakan jalan bagi Cobra dan yang lainnya. Kemudian terjadilah pertempuran antara Samurai Ngokai, White Rascals, dan Oyakoko melawan seluruh pasukan Kuryu yang berada di Nameless Street. Sementara itu, Root Boys bergegas masuk ke dalam laboratorium bawah tanah untuk mendapatkan bukti-bukti yang mereka perlukan. Karena ketidaksengajaan dari Yamato, mereka pun berhasil menemukan lokasi barang bukti yang mereka cari-cari tersimpan. Di sisi lain, Cobra yang sudah mencari ke sana kemari, akhirnya berhasil menemukan keberadaan Eri. Tsukumo dan para anggota Samurai Ngokai mencoba untuk mencari keberadaan bom yang ditanamkan dan berencana untuk menonaktifkan bom tersebut. Mereka masih berpikir keras mengenai kabel mana yang harus dipotong terlebih dahulu agar bom itu tidak meledak. Tetapi sayangnya, sang menteri sudah keburu menekan tombol remote dan meledakkan sebagian wilayah Nameless Street. Orang-orang SWAT yang masih berada di tempat itu pun langsung mencoba menyelamatkan diri. Takeshi dari Root Boys yang sedang tertimpa reruntuhan meminta teman-temannya pergi dari tempat itu agar barang bukti yang mereka bawa tidak hancur. Setelah keluar dari laboratorium, Root Boys langsung memberikan bukti yang mereka dapatkan kepada Amamiya Brothers yang baru saja sampai di Nameless Street. Setelahnya, orang-orang Root Boys tersebut langsung kembali ke dalam laboratorium untuk menyelamatkan Takeshi yang masih terjebak. Di tengah perjalanan, Amamiya Brothers berjumpa dengan Cobra yang membawa Eri dan Kohaku yang sedang membawa Baba Hajime. Terlihat jika jalan mereka dihalangi oleh pasukan Kuryu. Tak lama, Hyuga datang bersama pasukannya dengan membawa beberapa kembang api untuk membukakan jalan bagi Cobra dan teman-temannya. Tepat ketika sang menteri hendak meledakkan bom yang selanjutnya, perhatiannya langsung teralihkan karena kaget melihat kembang api yang sangat besar menyala menghalangi pandangan para tamu dari layar.
Semua orang yang datang pun tampak kebingungan melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba, Kohaku dan Amamiya Brothers datang ke tempat itu. Mereka dihalangi oleh para penjaga agar tidak naik ke atas podium. Kemudian, Saigo bersama anak buahnya datang dan membongkar semua rahasia pemerintah dan juga Kuryu Group. Lantas, Saigo langsung mempersilahkan Baba Hajime untuk mengumumkan semua kebusukan Kuryu Group kepada publik. Tak sampai di situ, mereka juga mempersilahkan Eri untuk memberikan penjelasan. Eri memberitahukan bahwa ia adalah korban dari pabrik obat-obatan terlarang yang dibangun oleh Kuryu Group sewaktu dulu. Eri memperbolehkan siapa saja untuk memeriksa keadaannya agar semua orang percaya bahwa ia tidak sedang berbohong. Saat beberapa presiden Kuryu tahu akan ditangkap, mereka langsung hendak melarikan diri. Namun, Cobra berhasil menghalangi jalan mereka. Akhirnya, Kurosaki dan teman-temannya pun mengakui kekalahan mereka kepada Cobra. Setelah semua yang terjadi, beberapa presiden Kuryu Group dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yang jujur yang tidak mau terlibat dalam rencana jahat itu. Ternyata, Saigo yang selama ini mereka kira jahat adalah seorang polisi yang baik. Semua anggota SWORD merayakan kemenangan mereka dengan wajah penuh tawa dan senyuman. Kohaku dan Tsukumo beserta Amamiya Brothers yang dulunya musuh bebuyutan kini terlihat sedang berkendara bersama-sama. Di tempat lain, kita diperlihatkan Ryushin Kuze, sang pemimpin tertinggi Kuryu Group, telah meninggal dunia. Di penghujung film, kita diperlihatkan Murayama yang meminta rekomendasi sebuah motor dari Cobra karena ia ingin membeli sebuah sepeda motor baru. Namun sayangnya, Murayama masih belum memiliki surat mengemudi. Tepat sebelum film berakhir, terlihat Ice dan Jesse dari Mighty Warrior yang seperti ingin memulai sebuah rencana yang masih belum diketahui. Saya berharap jika nantinya pihak studio akan merilis film High and Low baru yang menceritakan tentang perjuangan SWORD dalam menghadapi geng Almighty Warrior. Karena saya masih penasaran mengenai kelanjutan pertarungan antara Jesse melawan Cobra di film High and Low End of Sky, dan juga pertarungan antara Hiroto dari Amamiya Brothers melawan sang pemimpin geng Almighty Warrior yaitu Ice di movie pertama High and Low. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.